Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, penuh keberkahan untuk dipelajari isinya, ayat-ayatnya, agar supaya orang ulul albab itu yang mempunyai nalar sehat mendapatkan pelajaran. Baik, kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ayat 33. Ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Ya ayyuha wahai annasu manusia, ittaqu bertakwalah kalian, Rabba kepada Rabbkum kalian, wa dan ikhsyaw takutlah, yauman pada suatu hari, la yang tidak yajzi ya bisa menolong, walidun seorang ayah, an dari waladihi anaknya, wala dan tidak pula mauludun seorang anak, huwa dia jazin benar-benar bisa menolong, an dari walidihi orang tuanya, syai'a sedikit pun. Inna sesungguhnya wa'da janji Allahi Allah itu hak benar. Fa makalah janganlah taghurranna
benar-benar menggelincirkan, menipu kalian al-hayat, kehidupan ad-dunya, dunia itu. Wa dan la, janganlah yaghurranna, sekali-kali benar-benar menggelincirkan, menipu kalian ya, billah, untuk taat kepada Allah, al-ghurur, para penipu. Ghurur itu penipu. Nah, aja wong dijenengi ghurur. Inna, sesungguhnya Allah itu indahu, di sisinya, ilmu as-sa'ah, tentang kiamat, hari akhir. Wa dan yunazzilu, ya, dia memiliki ilmu, yunazzilu, menurunkan al-ghaitha, hujan, ghaith. Ya, wa dan ya'lamu, dia mengetahui ma, apa, fi, yang ada, al-arham, di rahim. Wa dan ma, tidaklah, tadri, mengetahui, nafsun, seseorang atau jiwa itu, mada, apa, taksibu, yang akan dia dapatkan, ghada, esok hari. Wa dan ma, tidaklah, tadri, tahu, nafsun, seseorang atau jiwa itu, di mana, ayyi ardin, bumi yang mana, tamut, dia akan mati. Inna, sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui, khabir, maha memberitahukan. Baik, setelah menjelaskan tentang nasihat Luqman, ya, kemudian beberapa hal terkait kerububiyahan Allah, ya, dan menjelaskan bahwa dialah yang benar, ya, Allah mengajak kita untuk traveling pikiran kita untuk mengagumi ayat-ayatnya sehingga menimbulkan keimanan dari yang berada di langit dan di bumi, ya, sampai kemudian tabiat manusia yang secara fitrah itu punya keimanan, ya, pada ayat berapa kemarin? 32. Maka Allah menutup surat Luqman, ya, dengan bahwa itu semuanya harus melalui proses namanya ikhtiar, memilih, usaha, al-kasab. Ya, jadi orang tua itu hanya mampu mendidik, ya, tapi nanti kembalinya ke anak sendiri, gitu, ya. Jadi orang tua karena sudah mendidik anak, maka orang tua mendapatkan kebaikan dari amalan anak, gitu. Tetapi itu semuanya proses di dunia. Kalau sudah di akhirat sudah selesai, gitu, ya. Kalau di akhirat sudah selesai. Jadi proses itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya begitu. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, ya. Jadi maksudnya kita tidak tahu takdir kita apa, maka berusahalah untuk menggapai takdir terbaik, gitu. Nah, kita mulai dari ayat 33. Jadi wahai manusia, jadi ayat ini akhirnya, surat ini diakhiri dengan khitab bersifat umum, semua manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman, ya. Ittaqu, ya, kalian harus betul-betul takut, berhati-hati, terus menjaga diri. Karena sudah pernah saya sampaikan, takwa artinya berapa? 3. Satu, al-khauf, takut. Kedua apa? Al-hadru, hati-hati, waspada. Ya, yang ketiga apa? Al-wiqayah, menjaga diri. Jadi takutlah kalian, hati-hatilah dalam hidup, jagalah diri kalian. Ya. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Itu, ya. Di sini tidak pakai ilahakum, karena ilah kaitannya dengan hak peribadatan. Kalau Rabb kaitannya dengan programmer, Allah yang memprogram kehidupan. Nah, jadi waspada kalian, hati-hati, mawas diri, jaga diri. Allah sudah mengatur semua kehidupan ini, sudah diprogram sedemikian baiknya. Maka pernah saya sampaikan, kita sudah dikasih manual booknya, bagaimana cara hidup yang benar. Maka jadilah pemain yang baik, gitu. Jadi kalau kehidupan ini seperti permainan, semua orang bisa loser, bisa winner, bisa menang kalah, dan kita sudah diberi petunjuk bagaimana supaya menang, yaitu ad-din. Maka gunakan dengan baik, be a good player, gitu. Jadilah pemain yang baik sehingga kita semuanya menjadi faulaika humul faizun, ya, orang yang pemenang, gitu, ya. Pemenang itu di dunia mendapatkan falah, faulaika humul muflihun. Falah Islam itu lebih jelas karena dunia dan akhirat, kefalahan kita. Itu maksudnya. Ya. Wa dan ikhsyaw, takutlah. Nah.
Para ulama menjelaskan takut itu menjadi inti iman, udah pernah saya sampaikan. Jadi kalau orang iman nggak punya takut, sudah rampung. Takut itu yang mengikat orang untuk bisa beragama dengan baik. Takut juga yang mengikat orang untuk bisa bekerja dengan baik. Contoh kita kerja, takut mengecewakan orang, kan gitu ya. Takut tidak amanah, itu menjadikan hasilnya hati-hati. Ya, takut ada mandor, pasti temporer, gitu. Karena mandor tidak selamanya ngawasi, baik. Tidak selamanya ngawasi. Suatu saat dia pergi. Tapi kalau takut mengecewakan orang, takut hasil kerjanya tidak produktif, dia itu menunjukkan cara berpikir yang panjang, gitu ya. Kalau cara berpikirnya pendek, ya dia berbuat semaunya sendiri, nggak peduli hasil. Ya, padahal orang itu kalau udah kecewa, itu lambene windawir, gitu ya. Nek wis kecewa. Ya, karena hasil penelitian itu katanya kalau orang puas terhadap pelayanan ya, itu paling dia hanya cerita kepada 4-6 orang gitu. Tapi kalau dia kecewa bisa cerita kepada 8-16 orang gitu. Jadi wong kecewa itu lebih apa? Lebih cerewet gitu ya. Makanya itu yang membuat kita kemudian kerja dengan baik supaya hasilnya maksimal. Itu manusia. Nah, bagaimana kalau kita mengecewakan Allah gitu kan? Jadi sudah diberi kehidupan, diberi petunjuk, diberi fasilitas hidup, kok ora bener gitu. Itu kan ya Allah itu. Makanya ini yang harus kita perhatikan, takut ya. Takut membuat murka Allah, takut menyengsarakan diri sendiri. Takut hidup kita menjadi susah, takut mendolimi orang lain. Itu namanya khasyah. Ya, ada khasyah, ada khauf, ya, hampir sama maknanya. Ya, takutlah pada apa? Yauma, suatu hari la yadzin walidun an waladi, hari di mana ini tentu hari kiamat maksudnya. Ya. Orang tua itu tidak bisa menolong anaknya di akhirat. Ya, karena pertolongannya semuanya ada di dunia, wasilahnya. Itu wasilahnya hanya ada di mana? Di dunia. Yaitu kewajiban orang tua mendidik anaknya dengan baik, itu pertolongan yang paling utama. Ya, makanya para ulama mengatakan sebaik-baik pemberian orang tua kepada anak adalah pendidikan yang baik. Dan pendidikan itu bukan sekedar memilihkan sekolah yang baik, tapi juga pembiasan-pembiasan yang baik yang ada di rumah. Karena manusia dibentuk berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Sudah pernah saya sampaikan surat An-Nahl 78. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Jadi bayi lahir itu nol. Kemudian Allah menghidupkan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Berarti yang membentuk anak itu adalah apa yang dia dengar sejak lahir, apa yang dia lihat sejak lahir, dan apa yang dia rasakan sejak lahir. Itu yang membentuknya. Maka kalau dia mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik, merasakan yang baik-baik, insya Allah karakter anak terbentuk. Tuh. Tapi kalau dari kecil itu nggak baik-baik, itu makanya ya ngeri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Pesannya, ar-rafiq qabla ar-rahil. Kamu itu kalau mau bepergian, temannya siapa? Kalau temannya baik, insya Allah baik. Bepergian sama orang baik itu waktu sholat ya diingatkan, kan gitu. Ya, terus mau apa-apa ya diingatkan. Tapi kalau bepergian sama orang nggak baik, ya sepanjang jalan gentoakan, ngerti gentoakan orang? Hah? Gentoakan itu apa ya? Itu bahasa Banyumas zaman dulu. Cik wis jarang krungu istilah gentoakan. Apa gentoakan? Ya, iya pokoknya ngetuprus orang genah lah, itu gentoakan. Nek wong Banyumas orang ngerti gentoakan kowe, aduh, ya, itu belum orang Banyumas. Ya, tapi kalau pendatang orang ngerti gentoakan ya wajar gitu. Nah, gentoakan itu. Jadi sepanjang jalan gentoakan. Gitu ya. Itu ya. Maka saya mengatakan teman sebelum perjalanan, gitu. Terus apa? Al-jar qoblad dar. Kalau kamu mau cari tempat tinggal, lihat tetangganya sebelum lihat rumahnya. Al-jar itu tetangga, qoblad dar sebelum rumah.
Karena rumah lebih mudah diperbaiki daripada memperbaiki lingkungan. Dan lingkungan sangat berpengaruh besar pada anak-anak kita, gitu ya. Saya masih ingat itu dulu. Kalau nggak zen afif ya, main agak jauh, pulang-pulang tanya gini, Pak, itu kok orang-orang anak-anak pada ngomong ketek-ketek gitu. Mereka kalau marah ketek gitu. Ketek siapa Pak? Monyet. Dia bilang, oh, duh, saya bilang ya oli-oli. Jadi dolan mandan adoh ya oli ketek gitu. Astagfirullah itu. Ya itu kan contoh ya, karena di kompleks ini kan nggak ada orang marah-marah ngomong apa? Ketek-ketek. Mandan adoh sitik, oli-oli jan gitu. Itu kan begitu. Ya gitu kayak lingkungan itu Masya Allah penting banget gitu. Ya itu coba anak-anak sekarang. Yang namanya binatang yang lidahnya selalu menjulur itu kayak menjadi harian. Iya, harian. Masa mendapatkan nikmat menyumpah gitu kan aneh gitu loh. Sekarang mereka makan makanan enak banget, Jan, enak banget. Ini orang wani ngomong kayak tersensor lah. Depannya an. Ya, paham ya? An diketik, wah enak epon. Lalu memuji kok mau nyebut nama binatang kan aneh gitu. Bocah sih jan wis. Ya, bahkan dipelesetkan kan. Orang mesti kudu pas gitu. Bisa belakangnya bisa R, bisa yai gitu kan. Paham, Bok? Ya gitu. Dan itu hampir semua mahasiswa apalagi wah lanyah banget. Ngerti lanyah ora? Lanyah itu fase banget. Jadi kayak enggak pernah keceplosan depan saya. Maaf Pak. Ya ora perlu maaf, berarti seharinya memang begitu. Ngeri itu sekarang, mau jilbaban juga cuma ngomongnya kayak kue kok. Saya bilang astagfirullah gitu. Ya itu karena dia nontonnya mungkin di YouTube, di TikTok, terus pergaulan, jadi akhirnya teman-temannya juga begitu. Ya konangan akhirnya jadi ketularan gitu. Memang kalau saya kalau saya pribadi itu sekarang lingkungan paling aman di mana? Pondok lah wis gitu kalau saya ya. Lingkungan paling aman di mana? Pondok wis lah, karena di situ dia tidak ya tertutup dari pintu-pintu begitu gitu. Walaupun nanti keluar juga bisa, tapi bukan berarti di luar pondok nggak bisa. Cuma lebih aman maksud saya. Jadi lebih aman, lebih terjaga gitu. Karena pergaulannya terbatas, itu terus HP aksesnya juga terbatas. Nah, kalau di rumah itu kadang-kadang bocah nyekele HP, ya tergantung orang tuanya sih. Orang tuanya yang berhasil membuat kesepakatan dengan anak juga banyak gitu. Jadi gunakan HP secara bijak juga ada. Tapi kan banyak yang ya itu bukan pengetahuannya dari situ semua. Yang namanya TikTok itu ya wong buka YouTube ngeliat apa be iklan iku ya. Gitu jadi astagfirullah gitu. Jadi gimana gitu. Apalagi HP murahan kayak saya yang penuh iklan. Ya saya tidak sebut merek lah. Ya HP murahan kayak saya ini isinya iklan, dan iklannya itu ya macam-macam gitu. Kadang saya malu ya, malunya lagi di masjid itu, ya tak nyalakan mau nyari apa, nyari ayat atau nyari itu ya karena aplikasinya yang gratisan, metune iklan pas joget-joget, wadon seksi maning nang masjid. Kan sing mburi ndelok ustaz nang masjid buka iki kan. Padahal ora tujuane buka kue gitu. Yang tujuane buka aplikasi Quran tapi sing metu kan gitu kan. Aplikasi Quran, aplikasi apa karena gratis metu iklannya. Aku kadang-kadang langsung terus. Astagfirullah gitu. Lah itu coba ngeri sekali kan kayak gitu. Jadi apa namanya? Ini pergaulan. Jadi kesempatan kita untuk menolong anak ya hanya ada di dunia. Ya. Dan di sini menggunakan kata apa? Walad. Walad menurut Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani menunjukkan bukan sekedar anak langsung tapi bisa cucu dan dzurriyyah. Jadi orang tua nggak bisa membantu anak, cucunya, dzurriyyahnya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa. Jelas ini. Kalau di akhirat. Terus yang kedua wala mauludun, dia tidak pakai walad tapi pakai apa? Maulud. Yang dilahirkan itu mengandung makna anak dekat, berarti bukan cucu, bukan turunan, hanya anak. Ini menggambarkan anak yang sangat dekat saja. Huwa jazin. Kalau tadi yadzi dengan kata kerja, ini dengan
isim fa'il jazin, itu menunjukkan tidak akan bisa sama sekali. Gitu. Jadi anak dekatmu pun tidak akan bisa sama sekali menolong orang tuanya, bapaknya, ibunya, nggak bisa. Kalau sudah di akhirat loh. Ya. Tetapi itu ada syafaat anak kan Ustadz, anak yang hafal Quran. Iya, tapi kan terbatas dengan apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Gitu. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dengan izinnya. Kan tidak tahu apakah jangan pede dulu gitu kan. Ya, belum tahu, itu tergantung izin Allah. Tapi Allah Maha Adil, nggak mungkin kalau memang memenuhi syarat pasti diizinkan. Ya, jadi kalau itu kan wasilah-wasilah yang memang diperbolehkan. Tanpa itu nggak bisa. Tapi kan pertanyaannya, orang hafal Quran di dunia apa di akhirat? Kan di dunia, bukan di akhirat. Jadi maksudnya amalan-amalan di dunia yang memang secara dalil sahih disebutkan bisa membantu orang tua itu bermanfaat, walaupun masih belum pasti karena tergantung izin Allah. Nah, kalau sudah di akhirat enggak sama sekali. Gitu. Tapi Ustadz, doanya orang di akhirat kan kalau orang sudah masuk surga semua doanya dikabulkan. Iya, tapi kan terikat dengan orang lain. Maksudnya apa? Kalau doanya dikabulkan, misalkan seorang ibu masuk surga, karena cinta banget karo bapaknya, misalkan Bu Wiwit cinta banget karo Pak Wiwit gitu ya. Bu Wiwit mlebu surga dhisit, Pak Wiwit urung. Terus Bu Wiwit dong, ya Allah, bojoku kayak melas temen ya Allah, yang pengen nang surga kumpul karo bojoku gitu. Ya kalau memang Pak Wiwit itu memang layak masuk surga, pasti masuk gitu. Tapi kalau tidak ya nggak bisa. Ya, tapi insya Allah sini masuk ini insya Allah. Ya, jadi gitu. Jadi tidak sembarangan. Misalnya kita senang sama siapa, terus orang itu dasarnya memang amalnya tidak mencukupi masuk surga. Mau kita donga kayak apa? Ya dia nggak diizinkan karena aturannya jelas gitu. Ya, jadi tapi kan semua doa dikabulkan betul. Tapi yang gitu-gitu tetap ada syaratnya gitu. Tidak sembarang. Oh kayak gue sih orang nawang neraka kan. Bisa begitu karena orang nanti di surga bisa minta siapapun masuk surga, nggak bisa dengan izinnya, dan izin Allah permit lah istilahnya, itu tergantung aturan yang sudah Allah tetapkan gitu. Jadi nggak sembarangan. Ya, Nabi Muhammad saja ya, ketika di dunia, Nabi kan privilege-nya Masya Allah kan, namanya juga Nabi. Tapi dua hal yang menjadi pembelajaran kita. Satu, Abu Thalib. Dari sisi jasa, kurang apa jasanya Abu Thalib siapa? Nabi Muhammad, iya kan? Tapi kembali ke Abu Thalib sendiri, dia nggak mau. Udah terakhir, bahkan waktu sakaratul maut, seandainya beliau syahadat tok, udahlah cukup itu. Ya, itu udah bisa menjadi jalan menuju surga. Tapi nggak mau loh. Ya sudah, Nabi nggak, bahkan Nabi ditegur, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu itu walaupun Nabi nggak akan bisa menolong orang yang kamu sukai. Apalagi kita, Nabi bukan, ngaji jarang, ngantukan, orang mudengan, kelalenan, wis. Kepriwe. Nganti lancar nyong ke. Nganti lancar gitu. Ya begitu. Masya Allah gitu ya. Jadi bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi itu mengingatkan Fatimah. Coba, Fatimah putri yang sangat beliau sayangi. Ya, apalagi maka nikah sama ponakan beliau yang beliau sayangi juga, siapa? Ali bin Abi Thalib gitu ya. Apa kata Rasulullah sama Fatimah? Ya Fatimata binta Muhammadin. Itu disebut loh, wahai Fatimah anaknya Muhammad. Nabi sendiri ngomong begitu. Itu kan pembelajaran bagi umat. Ya kan? Salini ma syi'ti min mali. Kamu boleh minta apapun di dunia ini dari hartaku. Ya, tapi apa? La ughni anki minallahi syai'a. Tapi aku tidak bisa mencukupi apa keinginanmu di akhirat. Itu. Jadi aku hanya bisa membantu kamu di dunia, di akhirat nggak bisa. Urusan akhirat juga tidak bisa. Itu Rasul loh, yang privilege-nya Masya Allah. Lah kita ini siapa? Makanya mumpung masih di dunia nih, mumpung anak kita masih anak kita tetap lah, yang namanya anak itu tetap kalau dinasihati sebenarnya masuk kok. Hanya mungkin waktu itu belum. Dan anak itu ada aleman-alemannya.
Dan kita udah sering membuktikan. Nek ana wong tua jan alemane gitu. Kayak saya tanya ke siapa-siapa hampir sama. Bocah ki anggar nang omah, bali kang pondok turu. Kon adu sangel, kon klambi klambrak-klumbruk gitu kan. Tapi barang nang pondok dicek rapi. Tangine subuh, nang kene ora digugah bablas. Tapi nang pondok kok bisa tangi. Kamu di pondok kayak gini, yang belum digugah udah bangun. Kenapa di rumah begini? Nah, kan berarti aleman. Jadi begitu ya. Jadi tidak bisa. Maka mumpung masih di dunia itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi yang bisa memberi syafaat kan tadi saya sampaikan, misalkan anak menjadi anak yang soleh kan jelas waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi kan anak soleh itu tidak terlahir secara alamiah gitu. Anak soleh itu dibentuk. Hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah dasar penciptaan. Dia masih kosong storage-nya. Masih kosong hadisnya, kosongan. Orang tuanya yang menginstal tuh, diisi ini, diisi ini, diisi ini. Apakah dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Itu ya tergantung didikan orang tuanya gitu. Tapi sekali lagi orang tuanya sudah mendidik semaksimal mungkin. Kalau naudzubillah ada anak yang sampai naudzubillah sampai ada yang murtad kan, yaitu orang tua tidak salah karena sudah mendidik. Seperti Nabi Nuh, ya kan, anaknya siapa? Kan'an. Itu juga menyadarkan kita sebagai pembelajaran. Memang kewajibanmu itu hanya mendidik, menyampaikan, tapi hidayah itu kan sendiri-sendiri. Gitu, ya. Kita sih tidak ingin seperti itu, tapi kan Allah yang maha tahu itu. Atau mungkin ada proses, pernah saya sampaikan. Mungkin waktu kecil sampai dengan dewasa itu dia ngaku kaken hati banget. Tahu ngaku kaken hati? Ngaku hati itu ya pokoknya jangan gawe masalah kayak gitulah. Tapi belum tentu loh, belum tentu. Bisa jadi dia itu memang lagi aleman dan Allah jadikan sebagai fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu, anakmu sebagai fitnah. Bisa jadi ketika kita sudah meninggal, dia berubah. Ada yang ketika kita sudah tua dia berubah, ya kan? Ada yang kita meninggal baru dia berubah, kan kita nggak tahu. Ya, dan itu mungkin akibat dari doa-doa kita ya, kepada anak-anak kita. Jadi makanya rahasia di surat Furqan 74 itu menggunakan kata kerja mudhari, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa pakai yaqulun tidak qala? Yaqulun itu fi'il mudhari, salah satu maknanya menunjukkan terus-menerus, kebiasaan. Jadi orang tua itu jangan lelah untuk selalu terus-menerus mendoakan anak. Bisa jadi selama kita hidup, anak sedang Allah jadikan ujian untuk kita. Tapi setelah kita meninggal, barulah anak itu akan berubah. Dan buktinya sudah banyak. Di antara buktinya ya kiye sing ngene. Di antara buktinya. Ya jadi kita waktu ada orang tua belum tentu loh. Gelem-gelem ngaji kan urung suwe kiye. Ya alhamdulillah gitu loh. Ini kan berarti jangan pernah sombong bahwa aku keke karena nyong. Ini doa orang tua kita loh. Iya, kita gelem ngaji, gelem ibadah, gelem dekat sama Allah kan doa orang tua kita. Ada wanita yang nggak pernah jilbaban, nggak tapi begitu menikah nggak lama terus sadar jilbaban itu ya. Di samping menutupi lemaknya juga. Tapi enggak lah. Insya Allah sadar beneran gitu ya. Ya awal-awal mungkin jilbabnya masih jilbab-jilbab ya kayak gue lah, jilbab. Ya, lama-lama hijabes gitu ya, gede-gede gitu. Ya, hijabesnya itu mudah-mudahan kesadaran. Tapi ya, mungkin ada juga yang pakai hijabers untuk nutupi lemaknya karena wis awake ora pedrak, tutupi gede-gede menora konangan gitu. Tapi tidak ada, itu hanya insya Allah orang sadar betul, apalagi komplek masjid Fastabiqul Khairat ini, waduh, lahir bayi jilbaban ya. Enggak. Jadi begitu. Ya itu ya, terus kemudian inna wa'dallahi haq, sungguh janji Allah itu benar. Jadi artinya janji Allah benar itu bahwa Allah membuat aturan itu benar, termasuk janji Allah bahwa didikan orang tua, anak yang soleh, doanya bermanfaat bagi
orang tua. Cuma kan anak berdoa di mana? Di bumi. Kalau sudah di akhirat nggak bisa. Waktu di dunia. Jadi orang tuanya meninggal nih, anaknya masih hidup, kan anaknya masih di dunia. Maka doa-doa anaknya bermanfaat. Tapi kalau anaknya sudah meninggal, permintaan anak di surga ya belum tentu. Ya kan? Gitu. Jadi mumpung masih di dunia manfaatkan. Gitu. Dan tadi saya bilang jangan lelah mendidik anak, jangan lelah mendoakan anak apapun keadaannya. Gitu ya. Karena proses doa itu tidak sedetak senyet. Nanti sedetak senyet. Sedetak senyet itu doa sekarang langsung terkabul, tidak. Proses. Apalagi manusia yang segala sesuatu ada prosesnya sampai menuju, makanya disebut tarbiyah. Orang harus memahami makna tarbiyah. Dalam Islam itu ada ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'dib. Bedanya apa? Beda. Tarbiyah itu secara filosofi, secara bahasa dikata robba yurabbi tarbiyah. Itu insya'u syai'in halan fahalan ila haddit tamam. Mengembang tumbuhkan potensi sesuatu secara bertahap. Jadi ada tahapannya menuju kesempurnaan. Jadi kenapa pendidikan disebut tarbiyah? Memang mendidik manusia itu secara bertahap, tidak langsung jadi. Itu loh. Jadi harus dipahami, ada proses. Bocah ketone nakal belum tentu nakal, bisa jadi aktif dan dia belum menemukan sesuatu yang bisa mencukupi dahaganya. Itu bocah bocah cilik rata-rata tembok omah entong. Dah wis. Waktine buku pun, saya itu dengan istri dulu tokona buku. Ya bukunya ditulis, ya temboknya ditulis. Ya masalahnya dia lebih puas, bahkan kadang-kadang pulang dari kantor tuh, Pak, aku gambar bagus. Wah, mana? Di tembok. Ya sudahlah gitu. Makanya saya dulu nggak pernah begitu bangun rumah kan nggak pernah saya chat. Sampai Saint Afif SD kelas berapa baru saya chat. Metu maning. Ya, tapi kalau sini kan sudah ada medsos ya. Jadi dia gambarnya sudah tertarik gitu. Saya carikan aplikasi yang gambar-gambar itu mewarnai, sudah. Tadinya sama buku, tembok aman. Makanya tembok tercat warna gelap sampai hari ini. Nunggu mehra gede, buh kapan maning esok. Jadi kalau enggak jangan kepek gitu. Ya orang ruang tengah, ruang kamar tidur iya. Diurek. Ya udah itu memang itu kan kreativitas gitu kan. Dia lebih puas. Nah, tapi nanti mudah-mudahan gedenya ya lebih baik lagi begitu. Ya baik. Kemudian fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipumu dan jangan sampai menipumu para penipu untuk taat kepada Allah. Al-ghurur itu ada dua penafsiran ulama. Yang satu bermakna am, jadi semua jenis dunia semuanya. Ya, jadi semua kenikmatan dunia itu menipu dan juga setan. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, ghurur ini hanya khusus provokasi setan dalam pikiran. Gitu. Jadi ada dua tafsir. Ya, jangan menipumu dunia, para penipu di dunia. Ya, para penipu di dunia itu ya kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya apa? Semu. Ya, dan yang kedua apa? Setan. Gitu. Karena setan itu punya banyak cara. Ya, contoh ya, saya sudah pernah terangkan kan dulu tipu daya setan itu. Yang judulnya apa di Ngapak itu? Judulnya apa ya, Pak Turin? Ya, jaringan sosial setan. Jadi dulu saya bikin tema di YouTube sampai 6 apa 7 seri jaringan sosial setan. Ya, jadi bagaimana setan menggoda manusia itu ada dua cara. Namanya pertama tadlil, menyesatkan, kedua takhwif, menakut-nakuti. Takhwif itu bisa dua, menakut-nakuti dengan bentuk sihir sehingga manusia melihat bentuk setan dan mempengaruhi pikirannya. Yang kedua menakut-nakuti dalam bentuk psikis, yang menakut-nakuti hati gitu. Terus tadlil, menyesatkan itu ada 16 cara kan. Ada ta'if, ada an-nazghu, an-nafthu, al-lamzu, terus ada at-tazyin. Ya, udah saya jelasin, waswasah. Banyak banget itu. Ya, di antara yang paling mengerikan tazyin. Tazyin itu setan menyihir otak kita sehingga perbuatan yang buruk jadi menyenangkan, ya, dan perbuatan baik jadi menjemukan. Itu diantaranya. Maka sing apik-apik kowe dadi mlengeri, kantuki. Ya, tapi kalau sing
sing apa tidak baik itu jadi pengen nih gitu. Orang kadang perbuatan nggak baik itu nggak direncana jadi, perbuatan baik direncana matang-matang ora jadi. Itu kadang-kadang begitu. Ya, makanan di rumah orang nyenengi, nang warung nyenengi. Gitu. Begitu. Bojone dewek jane ayu, tapi Allah setan goda kita sehingga bojone mlengeri. Gitu. Tapi wanita lain nyenengi. Padahal jane pada baik kowe. Kowe ora ngerti mambu entute bae karo mambu apane. Iya, nek wis ngerti ya jane pada baik kowe. Cuma ya karena urung tahu, dadi ya bayangane kowe macam-macam. Klambi nang omah kowe ketone wis elek gitu. Padahal mbiyen klambi nang omah kowe golek tuku ya milih setoko kowe. Malah kadang-kadang wis milih 3 toko den ora sida, ora ana sing cocok. Iya, padahal sering saya sampaikan di pengajian, kowe anggar klambi bisa ngomong, klambine protes. Dan nyong sing disalahna, nguraimu sing ora cocok. Itu begitu klambine sing disalahna. Gitu ya. Jadi itu hati-hati dengan tipuan-tipuan dunia. Ini yang bisa menipu kita sehingga melalaikan pendidikan anak, begitu. Ya, anak juga karena tergoda dengan dunia melalaikan bakti sama orang tua, padahal kesempatan anak mendoakan orang tua itu ya ketika di dunia. Dan orang tua itu nun sewu lah, hidupnya tidak lama gitu. Iya melane, karena tidak lama, ya berarti kesempatan anak berbakti pada orang tua itu tidak lama gitu loh. Sang ngerepot-ngerepotine orang tua kepada anak itu jauh lebih merepotkan anak bagi orang tuanya. Karena sini wong anak mari dari kang meteng tekan duwe putu, kowe wong tuwa sih melu ngurusi, malah kadang-kadang Pak titip anak ya. Iya nyata nyoba iya kok. Nyong ibune wis langka nyong titipin bibine. Bu nyorep anu karo ini ibune Mehra. Ya wis buka ngene bae titip. Wah ya cal. Itu titip gitu ya. Gue suara pakai dan titipnya kosongan. Urung adus jujugna. Sing penting ngau klambi, sing ngau dipetuke wis adus, wis klamben, wis wareg. Bener ora? Bener. Nah, wis semuanya jenenge apa namanya anak itu sampai itu. Jadi bahkan ke sampai anak cucu menikah pun wong tua sing melu ngurusi nek menangi. Tapi jenenge wong tua ngrepoti anak, ora suwe. Wong tua bisa mandiri kok. Ya, orang tua itu di mana-mana kalau anak datang itu pengennya ngenai. Itu walaupun bagi anak kowe lah ora patut geng. Makanya saya dulu dinasihati sama orang. Karena saya dulu sering nolak gitu. Kalau ke tempat saudara yang sepuh-sepuh digawani lah mboten usah lah, Mas ampun. Mboten sing mam, itu orang tua kecewa loh. Itu orang tua kecewa. Nanti kita jadi orang tua nih. Oh ini pengen ngenai nyok bisa ngenai kia harus ditolak gitu. Terus saya dinasihati aja ditolak mas, tambah baik. Masalah kowe ora seneng dinena wong liya gitu kan mulai saya sampaikan di sini. Dinena wong liya tamani baik kowe mbae wis seneng gitu. Gitu ya Pak Wiwit, tamani baik. Nyenengan ora seneng tanggane doyan. Tanggane ora doyan santrine doyan wis gitulah gitu. Saya terima dengan ikhlas. Kan begitu itu. Jadi itu namanya apa setan-setan menipu dunia juga hati-hati dengan. Jadi orang tua ngerepoti anak tidak lama. Nanti menyesal betul, menyesal. Kalau kita tertipu dengan dunia sampai melalaikan bakti sama orang tua. Kadang-kadang nelpon wong tua be jarang gitu loh. Padahal wong tua diteleponi takoni kabare tok wis. Iya gitu, masya Allah. Nek wis ora ana wong tua kerasa. Saya ini kerasa banget gitu karena saya belum sempat berbakti karena ibu saya meninggal saya usia 26 tahun, 27. Ya urung ngapa-ngapa. Saya lagi sibuk-sibuknya benahi diri. Ya karena berong tahun nikah kan sih gedebak-gedebuk. Siapa apa dibantu nyicil motor be. Ibuku sing bayari pertama. Ya betul itu. Aduh ya Allah gitu ya. Tapi saya masih punya kesempatan, saya masih hidup, saya masih bisa mendoakan orang tua begitu. Jadi masya Allah, makanya
ini yang masih punya orang tua yang kelihatan ngerepoti, nggak ngerepoti, bersyukurlah, itu pintu surga terbuka lebar. Ya, saya kebetulan qadarullah menangi bagaimana mbah saya ngurmati mbah buyut. Dan saya juga menangi orang tua saya ngurmati mbah putri gitu. Jadi dan banyak yang nggak sabar gitu. Ya mbah putri kadang kesini ora betah, pindah ke anakku ora betah, pindah ke anakku ora betah. Ya betah ini umay dewek. Ya elek-elek kau umay dewek sih ya. Ya keliling nengoni anakku ora betah bae. Enaknya dan kau mulane sing kok tiban ya sing manggon nang omah kowe. Biasanya anak terakhir. Ya wis kowe. Dan anak terakhir jenenge wong wis pikun, mbok wis didusi, wis didulang, dipepe nang ngarepan, nangis. Biasanya kayak kowe, oh tangannya tekan apa sih, Mbak? Aku urung mam. Loh. Urung atus Mbak, urung. Padahal anu pikun. Iya kan? Oh tangannya pada jangan titipi wong tua siji we, ora kerumat. Ya itu. Itu memang ujian. Padahal kita dulu mengecewakan orang tua is bola bali mbok gawa ming toko pipis. Wis orang ngisin-ngisina, malah ngising barang nang toko. Ya orang tua kan dipermalukan dening ya wong anake dhewek ya dibela di apa mbok begitu. Tapi ketika orang tua ya namanya orang tua kadang-kadang ya pipis ora ketahan, wah lu ngompol boy. Sudah ini ngompol-ngomong. Astagfirullah. Ya nyaw sih pengen ngomong, kena kepenginnya ming kamar mandi urung tekan wis metu. Orang ngerasa kadang konek jadi wong tua, naudzubillah jangan kayak gue sih. Tapi kan kita nggak menjamin kan, nanti mau begitu atau tidak. Memang ujian berat, tapi kan sedela. Orang tua begitu itu nggak lama enggak, sesuainya pira sih gitu. 5 tahun, 10 tahun belum tentu. Memang itu nanti kalau udah orang tua nggak ada baru ya Allah ya Allah itu. Makanya mumpung masih ada gitu kan, pokoknya tengok gitu. Wong tua jangan misalnya wong tua WA, oh iya teka apa gitu. Kayak Pak Torin kan bolak-balik ning Pekalongan, nginti Pekalongan gitu. Ya itu wis Masya Allah ya. Ya yang pasti punya orang tua gue lah di ya betul-betul itu eman-eman itu surganya terbuka lebar. Baik ayat terakhir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'a. Allah memiliki 5 ilmu. 1 hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Hikmahnya bagi kita karena kita tidak tahu kiamat itu 2, kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra diantaranya kematian atau bencana yang bisa jadi kita mati di situ. Itu kiamat sughra. Ya. Itu. Jadi bencana alam yang bisa jadi kita meninggal itu kiamat sughra. Jadi kita nggak tahu kapan tuh, maka harus hati-hati. Itu hikmahnya. Ya, jadi kita nggak tahu kuotanya habisnya kapan gitu. Itu kan, ya, kayak dewek kan kadang-kadang asik nonton YouTube ya, tahu-tahu dening ora tayang jebulane kuotane entong, terlena. Gitu. Makanya hati-hati dengan kenikmatan itu dunia. Yang kedua, Allah memiliki ilmu tentang turunnya rizki. Turunnya air itu kan simbol rizki ya. Jadi yang hujan itu kan kita hanya memprediksi, tapi pastinya hujan kapan kan kita nggak tahu. Perakiraan cuaca kan hanya bicara tentang awan, tentang ini kemungkinan hujan, potensi hujan. Itu begitu namanya perakiraan. Kalau dulu kan ramalan. Nah, mungkin terus diganti jadi perakiraan. Karena ramalan identik dengan mistis. Kalau perakiraan kan ilmiah gitu. Dan itu pun tidak memastikan akan hujan, tidak. Tapi potensi hujan, potensi panas, potensi berawan. Karena belum tentu. Ya, yang tahu persis ya hanya Allah. Ya, kalau ini dimaknai hujan dengan rizki bisa juga karena hujan menjadi simbol rizki. Kemudian yang ketiga, hanya Allah yang tahu apa-apa yang terjadi di dalam rahim. Makanya pakai ma, bukan man. Ya, bukan sekedar bayi di dalam perut. Kalau itu sih pakai USG bisa, tapi semuanya dalam rahim hanya Allah yang tahu. Apa yang terjadi, terus bagaimana nanti nasibnya, takdirnya, jodohnya, rizkinya, itu hanya Allah yang tahu. Ya makanya kewajiban kita orang tua, ini kan kaitannya dengan kita orang tua. Berarti doakan anak, didik dengan baik sejak masih dalam perut. Yang keempat, orang tidak tahu apa yang akan didapatkannya esok hari. Madza taksibu ghoda. Maka jangan memastikan. Maka kewajiban kita mengucapkan insyaallah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja ditegur sama Allah. Itu tuh di surat apa? Al-Kahfi.
illa ayyasha Allah. Jadi harus, karena Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Nabi Sulaiman saja ditegur sama Allah karena tidak mengucapkan insya Allah, sehingga semua istrinya tidak ada yang hamil. Hamil satu pun itu kondisinya tidak normal, gitu ya. Padahal Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan buai semua istriku malam hari ini, sehingga besok semuanya hamil laki-laki yang akan meneruskan dakwahku. Tidak mengucapkan insya Allah, itu saja nggak jadi. Apalagi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kewajiban kita berdoa, memilih dan berusaha, serta mengucapkan insya Allah. Semoga Allah jika Allah menghendaki, meridhoi. Terakhir, dan kita tidak tahu kapan matinya, di tanah mana matinya, nggak tahu, belum tentu tahu, gitu ya. Bukan belum tentu mati di mana, nggak tahu. Itu kadang-kadang orang lagi senang-senang di mana mati, nggak tahu. Bahkan ada yang meninggal tidak konangan, itu. Kan kita kadang sering itu, lor ada lalu lintas nih, korban platnya ini ada yang kenal nggak, kan gitu kan? Nggak tahu meninggalnya di mana. Tuh, makanya keluar dari rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Istri yang di rumah, orang suami pergi, anak pergi, doakan. Gitu ya. Sawwatakumullahu taqwa wa ghafara dzambaka. Zawwatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Gitu. Ini bukan doa untuk orang berangkat haji sama umroh tok. Ini semua orang bepergian didoakan begitu. Cuma kita baca dikit, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, gitu kan? Sehingga suami-suami kita, Bu, di jalan itu kerja dilindungi Allah, terjauhkan dari yang haram, menjaga rezeki yang halal, gitu loh. Kemudian wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu, dan semoga Allah memudahkan urusanmu dimanapun kamu berada. Itu doa istri di rumah, ya, atau orang yang rumah. Zawwatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira hatsuma kunta. Iya gitu. Kalau kita lebih baik lagi, keluar dari rumah tidak hanya baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adzlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sesat menyesatkan, dolim mendolimi, gitu kan, ya, dan seterusnya. Bodoh dibodohi, membodohi. Jadi itu insya Allah selamat. Jadi seandainya Allah mentakdirkan kita meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha tahu, maha memberitahukan. Nah, ini peringatan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah selesai surat Luqman. Nah, dalam waktu berapa kali tatap muka ini. Nanti kita lanjutkan surat berikutnya. Nanti saya pilih-pilih surat yang pendek-pendek aja, yang kira-kira selesai lah, tidak dalam waktu lama. Jadi kita jadi bisa menyerap isinya dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.